sahabat Latsar, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 15 Subkelompok 1. Kali ini kami akan menampilkan branding milenial project dan keterkaitan dengan toko ASN profesional. Kami memilih Dian Ingrawati Subangil sebagai tim toko branding milenial. Mari kita simak cuplikannya. Dian Ingrawati adalah satu-satunya pegawai tunarungu yang tercatat sebagai ASN pertama kali diterima bekerja di lingkungan Kementerian Sosial. Keterbatasan Dian tak menghalangi pengabdian dirinya kepada negara. Selama ini, Dian berkomunikasi dengan bahasa isyarat, membaca bahasa oral dan tertulis dengan menggunakan alat bantu dengar. Meskipun Dian memiliki kekurangan dan kelebihan, sosok Dian tidak mudah menyerah dalam hidup. Ini bisa dibuktikan dengan segudang prestasi yang Dian capai. Di antaranya, raih kompetisi 2 pigeon kontes tingkat dunia untuk mengharumkan nama Indonesia, dan juga 400-an buah piala perlombaan yang telah dimiliki Dian. Mbak Dian itu berada di bawah Badikut Pensos di dalam buku 1 di Kementerian Sosial. Sekarang masuk ke dalam 10 besar ASN inspiratif. Sangat baik dalam pergaulan karena di dalam keterbatasan dia sebagai ASN ternyata banyak kelebihan-kelebihan yang dia dapat selama ini. Komunikasinya dengan teman-temannya juga baik, dengan saya, dengan atasan yang lain juga baik. Jadi memang tidak ada masalah dengan di balik kekurangan dia, tidak ada masalah dengan komunikasi yang selama ini dia lakukan. Pekerjaannya juga baik, tepat waktu, apapun yang diperintah sama atasan dia langsung melaksanakan kerjaan itu. Jadi memang wajar saja kalau Mbak Dian ini masuk ke dalam ASN yang inspiratif. Kunci utama dalam keberhasilannya adalah kepercayaan diri, karena semua datang dari dalam diri sendiri. Salah satunya, Dian terpilih menjadi Duta Bangsa di tingkat global 2015 untuk membantu penyandang disabilitas yang membutuhkan kesetaraan perlakuan dan hak-hak yang sama dengan mereka yang tidak berkebutuhan khusus. Tak berhenti di sana, Dian selalu memberikan motivasi dan inspirasi pengalaman luar biasa pada kemandirian anak-anak tunarungu dalam menggapai impian di setiap sekolah luar biasa. Dian selalu ingin terus berkarya dan memotivasi lebih banyak orang. Harapan Dian ialah dengan keterbatasan yang kita miliki, bukan berarti kita harus membatasi hidup. Nama saya Dian. Saya dengan tunarungu di Kementerian Sosial. Saya ingin memperjuangkan hak disabilitas dan bersosialisasi aspirasi pada anak-anak sampai saya bisa meraih kesuksesan khususnya dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih kepada ASN. Nah, itulah tadi cuplikan dari tokoh milenial Dian Ingrawati. Mari kita lihat keterkaitannya pada materi kita. Generasi milenial merupakan generasi yang menjadi tulang punggung negara. Generasi milenial yang berkualitas sangat diperlukan. Untuk itu perlu adanya manajemen ASN yang baik agar mendapatkan ASN yang profesional dan berkualitas. Dalam pelayanan publik diperlukan ASN yang memiliki kognitif, sikap, dan keterampilan yang baik, sehingga penerapan whole of government dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tokoh milenial yang menjadi branding kami adalah Dian Ingrawati Subangil. Ia adalah salah satu PNS Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial di Kementerian Sosial. Sebagai seorang tunarungu, Dian Ingrawati Subangil merupakan seorang ASN yang semangatnya sudah berhasil menginspirasi dan mencetak sederet prestasi. Di antaranya, Duta Ambasador Timothy, dia juga sebagai volunteer Indonesia pada tahun 2018 ASEAN Para Games. Ia juga membina Yayasan Cahaya Mutiara Indonesia. Yayasan ini bertujuan untuk membangun kemandirian anak-anak disabilitas dalam menggapai cita-cita di masa depan, memberikan peluang usaha bagi masyarakat disabilitas,
dan mengembangkan potensi para anggota untuk kehidupan yang layak. Beliau selalu menyempatkan diri untuk berkunjung ke sekolah luar biasa yang ada di lokasi tempat beliau ditugaskan. Manajemen ASN merupakan pengaturan profesi pegawai sehingga menjadikan ASN yang unggul sesuai perkembangan zaman. Ada beberapa keterkaitan poin-poin penting dalam manajemen ASN, yaitu 1. Sistem merit adalah dalam pengelolaan pengadaan ASN pasti memiliki berbagai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang bagus. 2. Fungsi ASN, yaitu melaksanakan kebijakan pemerintah sebagai pelayan publik dan sebagai perekat serta pemersatu bangsa. 3. Kode etik ASN, yaitu berperilaku jujur, adil, berintegrasi, akuntabel, disiplin, dan bertanggung jawab. Dari profil Dian Igrati, kita dapat mencontoh keteladanan beliau walaupun dalam keterbatasannya, mengutamakan dan membantu masyarakat disabilitas dan mengembangkan potensi para penyandang disabilitas. Tentunya ini menjadi contoh yang sangat baik bagi kita semua, apalagi kita yang memiliki kesempurnaan fisik. Tentunya akan menjadi penyemangat jiwa ASN milenial saat ini. Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan undang-undang bagi setiap warga negara atas barang dan jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pelayanan publik. Unsur-unsur pelayanan publik yaitu sebagai penyelenggara publik, penerima layanan dari pelanggan, dan bertanggung jawab atas kepuasan pelanggan. Prinsip pelayanan publik ialah keterbukaan, kesederhanaan, kejelasan, keteraksesan, dan keamanan. Etiket pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dan untuk mewujudkan pelayanan profesional, pemerintah menerapkan pendekatan whole of government. Dari segi pelayanan publik, sosok Dian Ingrawati memberikan contoh bahwa ASN tidak hanya berfokus pada sektor pemerintahan. Ia juga telah mengharumkan nama Indonesia di berbagai penghargaan. Namun, ia tidak lupa menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik dengan baik. Semoga kita bisa menjadi branding ASN profesional di era milenial ini, seperti para ASN milenial yang sudah memberikan inspiratif untuk kita semua.